kita akan berbincang-bincang bersama dengan RSUD Wanaya dan kita akan mengambil tema sehat mulai dari tangan kita. Seperti apa sih pembahasan kita pagi hari ini dan seberapa penting sih tangan kita ini untuk kesehatan? Kita Warga Kota sudah hadir di studio PKDLFM. Ada narasumber dari RSUD Wanaya, Bapak Nur Imade Sutomo SK. Beliau juga merupakan Sekretaris Komite PPI RSUD Wanaya, jadi pencegahan dan pengendali infeksi. Kita akan sapa terlebih dahulu Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Tama. Swastiastu, Nadia. Baik. Apa kabar pagi hari ini Bapak? Kabar luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak. Oke. Bapak juga bisa lebih jelas lagi. Lebih jelas. Informasi yang akan diberikan oleh Bapak dari RSUD Wanaya mengenai sehat mulai dari tangan kita. Sebenarnya apa sih Pak makna dari tema sehat mulai dari tangan kita ini Pak? Kalau kita berbicara tentang makna tema kita, ini sangat erat kaitannya dengan di tanggal 15 Oktober ini ada satu momen. Ya 15 Oktober. Jadi 15 Oktober ini ada itu peringatan ya. Jadi peringatan Hari Cuci Tangan sedunia. Ini seluruh dunia yang memperingati. Nah, jadi kenapa ini harus diperingati Hari Cuci Tangan ini? Karena sudah sejarah kita banyak mencatat bahwa banyak wabah, penyakit, kemudian penularan infeksi itu terjadi dari tangan kita. Nah, tangan kita itu menjadi media kontak dari kuman-kuman, virus-virus berbahaya yang bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Maka penting sekali kita untuk mengingatkan atau menyadarkan masyarakat dunia, kalau kita ya cukup lingkup kita dulu di Denpasar ya, masyarakat kota Denpasar, agar senantiasa selalu mencuci tangan pada momen-momen yang tepat untuk mencegah dan tidak tertular infeksi. Seperti itu. Jadi awalnya adalah untuk peringatan Hari Cuci Tangan sedunia dan ternyata cuci tangan sangat penting. Dan kenapa sih Pak Tama cuci tangan atau tangan ini disebut dengan gerbang utama kesehatan tubuh kita Pak? Yeah. Kenapa ini disebut gerbang utama? Karena gini. Karena aktivitas kita itu pasti hampir semuanya melibatkan tangan kan. Nah, jadi kita kontak dengan benda-benda yang ada di lingkungan kita. Kemudian tanpa sadar misalnya ketika kita bersin atau batuk lagi, ketika kita lagi sakit, tanpa sadar kita pakai tangan nutupnya. Nah berawal dari ini, akhirnya kuman-kuman yang dikeluarkan oleh tubuh orang yang sakit itu nempel di tangan. Kemudian kita menyentuh benda-benda yang ada di lingkungan kita, karena di lingkungan itu juga banyak mikroorganisme berbahaya, banyak bakteri, kemudian ada virus. Jadi virusnya itu sudah nempel di tangan. Nah, itu yang harus kita lepaskan dari tangan kita agar jangan sampai kita transfer kuman itu ke orang lain atau ke diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, tadi Pak Tama juga sempat menyebutkan bahwa sebenarnya cuci tangan itu ada waktu-waktu tertentunya, ada waktu-waktu yang tepat untuk cuci tangan. Itu kapan aja Pak Tama? Ya, baik. Nah, jadi kuman itu bisa masuk melalui pore of entry namanya di tubuh kita. Jadi lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Itu bisa mata, hidung, kemudian mulut. Nah, salah satunya ketika kita makan. Jadi ketika kita makan dan kita lupa mencuci tangan dengan baik dan benar dengan sabun, maka kemungkinan kuman-kuman tersebut akan masuk ke pore di entry yang ada di mulut. Nah, itu bahayanya. Itu yang pertama. Jadi sebelum makan, ya kita harus cuci tangan. Betul? Nah, kemudian sebelum menjamah atau menyiapkan makanan, tentunya makanan ini kita tidak akan makan sendiri. Mungkin saja bagi ibu-ibu nih yang menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, kemudian juga ada
perusahaan-perusahaan seperti restoran yang menyajikan makanan ke masyarakat itu sangat penting. Jadi sebelum dia menyiapkan makanan, dia harus mencuci tangan agar kuman-kumannya tidak mencemari makanan yang akan kita berikan ke orang. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian tentunya setelah dari toilet kita juga harus mencuci tangan. Karena di toilet itu sudah dipakai oleh banyak orang. Nah, ketika dipakai banyak orang, kemungkinan untuk pencemaran kumannya itu juga sangat tinggi, terutama di tombol plusnya, kemudian ada di di keran itu, di gagang keran yang sudah dipegang, habis dia cebok, kemudian habis ada kotoran yang dia pegang, kemudian dia memegang keran, memegang tombol plus. Kemudian berikutnya datanglah kita ini yang menggunakan toilet tersebut. Terus kita juga memegang bagian-bagian yang tadi dipegang. Nah, di situ itu sudah ada kumannya. Jadi cara mencegahnya setelah kita dari toilet, ya harus mencuci tangan gitu. Itu yang ke berapa tadi ya? Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kemudian ini penting untuk ibu ya, ibu yang menyusui bayi. Nah, ibu ini itu bisa sangat besar akan mentransfer kuman-kuman yang ada di tangannya ke bayi. Sementara bayi ini sifatnya imun tubuhnya itu masih sangat rentan, sangat lemah. Jadi jangan sampai kita memberikan bayi kita kuman-kuman yang berbahaya yang belum mampu dihadapi oleh imun sistem dia karena masih lemah. Nah, itu yang keempat. Kemudian tentunya sehari-hari kita banyak melakukan aktivitas dan salah satunya adalah aktivitas yang mungkin tampak kotor. Nah, kita memegang sampah, kita juga memegang uang yang kita tidak tahu uang tersebut tadi dipegang oleh orang yang lagi sakit. Dia bersin, batuk dengan tangannya, kemudian dia memegang uang tersebut. Nah, kemudian uang itu akan nyampe ke kita melalui transaksi. Nah, jadi kumannya itu bisa berpindah ke tangan kita. Demikian juga ketika kita sedang memelihara hewan, kemudian kita sedang istilahnya memberikan makanan pada hewan tersebut, atau saat berkebun, kemudian aktivitas yang lain, ya tentunya seperti saya bilang tadi bahwa ketika kita batuk atau bersin tanpa sadar, kita menutupnya dengan tangan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi setelah melakukan aktivitas yang tadi, sangat penting kita untuk mencuci tangan seperti itu. Jadi setelah melakukan beberapa aktivitas tadi ya, seperti sebelum makan, setelah makan di katakanlah Pak Tama tadi, kemudian juga setelah dari toilet memegang barang kiranya kotor, dan juga untuk ibu menyusui juga penting untuk cuci tangan ya. Dan setelah kita pegang hewan, nah itu kapan kita harus cuci tangan? Dan Pak Tama bisa juga diberikan informasi pada warga kota cara cuci tangan yang benar itu seperti apa sih Pak Tama? Apakah hanya cukup dengan air saja? Apakah harus dengan sabun? Nah itu mungkin Pak Tama bisa jelaskan kepada warga kota. Siap, baik. Jadi kampanye kita itu untuk meningkatkan kesadaran tentang cuci tangan ini, itu lebih diutamakan untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, karena di sabun itu ada namanya zat surfaktan yang itu sangat penting. Fungsinya yang pertama, dia bisa merusak lapisan pelindung dari kuman atau virus. Nah, jadi kalau misalnya lapisan pelindung dia rusak, otomatis virus atau bakterinya itu juga berantakan atau rusak dalamnya sehingga dia mati. Nah, tapi zat ini juga sangat ampuh untuk melepaskan lemak-lemak atau kotoran-kotoran yang ada di tangan kita. Jadi surfaktan itu sifatnya kayak menempel lemak gitu. Jadi dia mengangkat lemak yang ada di tangan kita sehingga larut dan akhirnya dia akan terbawa oleh air ketika kita bersihkan ulang. Nah, kenapa sabun itu penting? Ya seperti itu. Jadi dua hal yang bisa dilakukan
oleh sabun atau deterjen untuk menghindari tangan kita dari terkontaminasi mikroorganisme berbahaya yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, jadi sabun itu sangat penting. Jadi kampanye kita lebih ke sabun, walaupun ada alternatif lain. Nah, cuci tangan itu juga ada alternatif lain, Pak. Itu salah satunya dengan alkohol. Ya, jadi alkohol juga bisa menjadi alternatif. Nah, sekarang tadi apa? Kita akan melakukan langkah cuci tangan. Oke. Ya, jadi karena sebenarnya ini akan sangat efektif kalau para audiens atau para pemirsa itu bisa melihat secara langsung gitu ya. Karena kita ada di radio, jadi kita akan deskripsikan dengan detail dan mudah dipahami. Nah, jadi langkah-langkah cuci tangan itu ada 6. Ada 6. Nah, setelah kita bayangkan ya, kita akan berimajinasi gitu ya. Nah, kita bayangkan di depan kita itu sudah ada wastafel, kemudian ada sabun, kemudian tentunya wastafelnya isi air ya. Ya, jangan wastafel yang kering gitu ya. Nah, harus ada air. Nah, begitu kita buka keran, airnya ngalir. Terus kita isi tangan kita, boleh yang sebelah kiri bagi yang tidak kidal, tapi bagi yang kidal mungkin sabunnya ditaruh sebelah kanan, tidak masalah ya. Nah, setelah itu kita akan menggosok kedua telapak tangan yang sudah tadi dibasahi dan diisi sabun itu dengan gerakan melingkar. Gerakannya memutar kayak gini. Ya, bisa dibayangkan telapak tangan kita tuh saling ketemu, memutar berlawanan arah jarum jam, boleh ya, berlawanan arah jarum jam memutarnya. Ya, boleh tangan kanan di atas, boleh tangan kiri di atas, tidak masalah. Nah, itu gerakan yang pertama. Oke, itu gerakan yang pertama. Kemudian kita akan berpindah ke punggung tangan. Nah, sekarang bayangkan tangan kita yang kanan itu ada di atas tangan kita yang kiri, bagian punggungnya. Sudah? Nah, bisa dibayangkan? Nah, kemudian seluruh jari kita itu saling mengkait. Jadi jari tangan kita yang kanan itu masuk ke sela-sela jari tangan kiri. Sudah terbayang? Nah, kemudian kita lakukan gerakan menggosok punggung tangan dan sela-sela jari. Ya, jadi tujuannya adalah membersihkan punggung tangan dan sela-sela jarinya. Nah, itu karena kita mempunyai 2 tangan, jadi kita akan menggosok tangan kiri dan tangan kanan. Ya, jadi tangan kiri digosok sama seperti tadi, tangan kanan juga sama, sela-sela jarinya harus kena. Nah, itu gerakan yang kedua. Itu baru gerakan yang kedua. Kemudian kita bayangkan lagi nih, kita akan berpindah habis dari punggung itu berpindah ke telapak tangan. Jadi telapak tangan kita saling menempel. Kemudian sela-sela jarinya hampir sama kayak tadi, saling mengkait. Jadi kita masuk jari tangan kanan itu masuk ke sela-sela jari tangan kiri seperti ini. Kemudian kita buat gerakan naik turun, selang-seling. Tangan kita yang kanan lagi turun, tangan kiri turun lagi naik, nah seperti ini ya. Coba dibayangkan, kira-kira bisa terbayang nggak ya? Sepertinya terbayang. Sepertinya terbayang. Itu gerakan yang ketiga, fungsinya adalah membersihkan telapak tangan dan sela-sela jari. Kalau yang kedua tadi membersihkan punggung tangan dan sela-sela jari. Oke, sekarang kita ke gerakan atau langkah yang keempat. Nah, yang keempat ini kita akan membersihkan punggung tangan tapi bagian atasnya.
Jadi kalau kita ambil jari-jari kita lihat dari punggung tangan itu terbagi dua. Ada bukunya ya, ada buku tangan kita. Itu bagian atasnya adalah punggung tangan atas, bagian bawahnya punggung tangan bawah. Nah, waktu langkah yang kedua sebenarnya kita membersihkan punggung tangan bawah. Punggung tangan atasnya belum sempurna kena. Maka di langkah yang keempat ini tujuannya adalah membersihkan punggung tangan bagian atas. Nah, pernah nggak kita melihat orang sedang bernyanyi di televisi, paduan suara kur gitu ya. Jadi tangannya kayak mengkait kayak gini. Nah, ini kita kalau dicuci tangan kita akan membersihkan punggung tangan bagian atas. Ya, sekarang gerakannya seperti apa? Gerakannya itu akan melibatkan siku. Ya. Jadi siku kita itu akan bergerak kayak gini. Nah, kalau orang lagi paduan suara kan diem dia. Nah, tapi kalau kita cuci tangan itu sikunya bergerak kayak gini. Kedua sikunya bergerak kayak gini. Nah, itu tujuannya adalah membersihkan punggung tangan bagian atas. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kemudian langkah yang kelima sekarang. Nah, yang kelima ini tujuannya adalah membersihkan jempol. Karena di 4 langkah yang tadi jempol kita itu belum kena sebenarnya. Nah, di langkah yang kelima ini kita akan membersihkan jempol. Caranya adalah, coba dibayangkan, jempol tangan kiri kita itu akan digenggam oleh telapak tangan kanan kita. Digenggam. Oke. Nah, ketika menggenggam, jempol tangan kanan itu lurus kayak gini. Jadi lurus itu mengarah ke punggung tangan kiri. Ya, jangan dilipat kayak gini. Jangan dilipat ke bawah. Punggung tangannya itu lurus kayak gini. Kenapa? Punggung tangan jempol itu akan membersihkan bagian punggung tangan yang tadi itu belum kena. Ketika langkah kedua itu punggung tangan itu belum kena semua. Ada bagian dari jempol kita ke belakang sampai ke punggung tangannya itu yang belum kena. Jadi di langkah yang kelima ini kita akan membersihkan punggung yang belum kena itu, punggung tangan yang belum kena itu dengan jempol kita yang sebaliknya. Kalau punggung tangan kiri, maka kita akan membersihkan dengan jempol tangan kanan. Jadi gerakannya memutar kayak gini. Seperti kita ngegas motor ya. Jadi gerakannya seperti ngegas motor. Jadi dibantu oleh jempol itu untuk membersihkan punggung tangan yang tadi belum kena. Ya, mudah-mudahan bisa dibayangkan. Kemudian langkah yang terakhir, tadi ketika kita membersihkan punggung tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Punggung tangan kanan dan jempolnya itu juga harus dilakukan pembersihan. Kita lakukan dengan tangan kiri. Kalau tadi dengan tangan kanan. Mudah-mudahan terbayang. Itu baru langkah yang kelima. Kemudian langkah yang terakhir, yang keenam, ini paling mudah. Kita akan membersihkan ujung jari. Nah, ujung jari itu menjadi tempat persembunyian mikroorganisme. Jadi punggung jari, apalagi kukunya yang tidak bersih, kukunya panjang, itu menjadi tempat tersembunyinya mikroorganisme berbahaya ini. Jadi di langkah yang kelima ini kita akan membersihkan ujung jari kita, ujung jari tangan kanan itu di telapak tangan kiri dengan gerakan memutar. Jadi ujung jarinya itu diputer di telapak tangan yang sebaliknya. Kalau tangan kanan, kalau ujung jari tangan kanan itu dibersihkan di telapak tangan kiri. Nah,
kemudian kita lakukan yang sebaliknya, ujung tangan kiri dibersihkan di telapak tangan kanan dengan gerakan memutar. Nah, itu sudah cukup jelas, sudah dideskripsikan dengan detail ya, mudah-mudahan. Ada 6 langkah ya untuk mencuci tangan. Nah, Pak Tama, dari 6 langkah mencuci tangan yang diterapkan, kira-kira durasinya sebenarnya berapa detik Bapak untuk mencuci tangan ini? Baik. Jadi kalau kita berbicara secara umum di masyarakat, nah itu 20 detik itu sudah cukup. Ya, sudah cukup ya. Tapi ada juga regulasi yang mengatakan kalau cuci tangannya dengan sabun itu 40, itu paling minimal 40 detik. Nah, nanti kalau misalnya kita dengan alkohol itu 20 detik sudah cukup ya. Jadi rentangnya ya kurang lebih kita mencuci tangan itu bisa 20 sampai 60 detik. Baik itu dengan misalnya dengan alkohol, kalau dengan sabun biasanya lebih lama. Baik, untuk membersihkan sisa sabun yang ada ya. Ya, karena ada membilas, kemudian ada apa lagi? Ada menggosok 6 langkah yang tadi. Nah, kalau dengan alkohol kan tidak ada ngebilasnya, tidak ada membasahi. Oke. Baik, tadi Pak Tama juga menyebutkan bahwa lebih baik cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Nah, sabun yang digunakan di sini apakah harus sabun cuci tangan saja ataukah boleh sabun mandi, atau mungkin kita lagi ada di suatu ruangan yang adanya cuma sabun cuci piring aja Pak? Apakah itu juga bisa kita gunakan untuk mencuci tangan? Oke, jadi nah kebanyakan sabun yang ada di pasaran itu pasti mengandung deterjen. Nah, deterjen itu adalah surfaktan. Nah, itu yang dicari. Kalau sudah ada kayak apa bahasanya lomoan gitu, nah itu ya busa gitu. Nah, itu sudah mengandung ya. Jadi itu sudah bisa untuk menghancurkan pelapis yang tadi yang saya bilang dari mikroorganismenya dan sekaligus mengangkat lemak-lemak yang ada di tangan. Baik, jadi sabun apa aja bisa ya Pak? Ya, betul. Baik, dan tadi Pak Tama juga sudah menjelaskan bahwa selain sabun kita juga bisa menggunakan alkohol untuk membersihkan tangan. Dan mungkin yang dimaksud di alkohol ini pakai hand sanitizer juga termasuk ya Pak ya? Ya, kalau bahasa yang familiar kan hand sanitizer ya. Nah, jadi ada di pasaran, ada di market, minimarket seperti itu sudah banyak, atau di apotek. Nah, disebut hand sanitizer. Memang hand sanitizer ini adalah alternatif untuk ketika tidak ada sabun. Nah, ini adalah basicnya, cairan ini adalah alkohol ya. Jadi alkohol itu sangat efektif untuk membunuh kuman, terutama yang 60% ke atas. Dan apakah ada perbedaan efektivitasnya Pak antara mencuci tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer? Oke. Kalau kita melihat dari sisi keamanan dari mikroorganisme berbahaya, itu dengan sabun kemudian dengan alkohol ya tujuannya untuk membunuh kumannya kan, membunuh kumannya. Alkohol sangat efektif juga untuk membunuh kuman. Tapi kalau tangan kita itu tampak kotor, kemudian ada lemak-lemak, kita kasih alkohol, itu nggak bisa. Jadi lemaknya itu nggak bisa keangkat. Sementara kumannya itu ada di balik lemaknya. Itu, jadi dia nggak bisa jadinya menyentuh kumannya kalau tangan kita kotor dan terlihat kotor gitu ya. Alkohol itu kalau tangan kita masih tampak bersih, tapi kalau dilihat sebenarnya dengan mikroskop itu ada kuman di situ. Nah, itu efektif dengan alkohol. Ya. Jadi tergantung juga dengan bagaimana kondisi tangan kita saat itu. Betul. Ya Pak Tama ya. Kalau betul. Kalau kita punya tangannya terlihat jelas itu kotor, alangkah baiknya dia mencuci dengan sabun dan juga air mengalir. Ya. Oke, tadi Pak Tama juga menyebutkan bahwa cuci tangan itu sebelum makan. Nah, kalau menurut Pak Tama bagaimana menyadarkan, mungkin ada beberapa ya yang mau makan, mereka cuci tangan itu asal kena air aja, yang penting pas makan nasi nggak lengket jadi ada di tangan. Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diberikan pencerahan bahwa itu berbahaya loh, lebih baik kita cuci dulu dengan sabun, dengan cara yang benar. Mungkin ada yang mau buru-buru Pak, mungkin kena air lagi di tangan saya, maaf nasi itu dia nggak lengket. Nah, itu gimana Pak Tama?
Ya, kebanyakan seperti itu ya. Terutama ketika kita beli apa? Lalapan, tahu kan? Kan cuma dikasih air gitu kan. Nah, ya satu mangkok. Terus kita hanya nyelupin gitu aja tangan kita. Nggak tahu tangannya tadi habis megang apa. Terus ternyata ada penelitian di handphone kita tuh setelah dilakukan swab gitu, terus diambil sampelnya, terus dilihat di mikroskop, itu banyak sekali ada kuman-kuman di situ di handphone kita. Apalagi itu sangat jarang misalnya dibersihkan ya. Nah tadi kita sudah megang itu, terus jenis kumannya kita nggak tahu. Kalau misalnya itu kuman yang sangat berbahaya untuk tubuh kita, terus kita hanya cuci tangan sekedarnya aja dengan air dan lemak yang tempat kumannya itu bersembunyi tidak lepas, maka secara otomatis kuman itu akan masuk ke tubuh kita melalui pore entry yang ada di mulut kita. Nah, kalau misalnya imun sistem orang itu lemah, apalagi dia sudah punya penyakit yang menyebabkan imun sistemnya itu lemah, maka dia akan sangat mudah tertular penyakit. Ya, mungkin diawali dari mencret seperti itu, ya. Dan bagaimana saran dari Pak Tama untuk mereka nih yang di luar mungkin sekedar makan di pinggir jalan cuma ada air aja. Nah itu bagaimana sarannya Pak agar mereka bisa tetap hidup sehat, bisa tetap cuci tangan walaupun susah untuk mencari sabun. Apakah setelah menggunakan hand sanitizer itu kita boleh makan dengan menggunakan tangan Pak? Oke, memang kalau menggunakan hand sanitizer itu dari sisi kesehatan sih tidak ada masalah ketika dia masuk gitu ya, karena sedikit ya. Tapi biasanya kenyamanan, jadi agak pahit gitu. Jadi perasaan pahit itu yang mungkin membuat kita tidak nyaman ketika kita membersihkan tangan dengan alkohol kemudian makan. Dari sisi kesehatan tidak ada masalah, justru kumannya mati gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sabun, air mengalir, alangkah baiknya itu menjadi pilihan yang pertama. Okay. Dan kebetulan sekali Bapak pertanyaan yang hampir mirip masuk Bapak dari warga kota yang sudah bergabung. Izin saya bacakan dulu ya Bapak. Ini dari Rini yang ada di Jalan Nangka. Bapak kalau pas lagi di luar dan nggak ada tempat cuci tangan, boleh nggak diganti pakai tisu basah atau hand sanitizer? Efektif nggak? Itu dari Rini yang ada di Jalan Nangka. Silakan Pak kamu untuk menjawab terlebih dahulu. Seperti jawaban yang tadi berarti ya. Ini tambahan pertanyaan ke tisu ya, basah ya. Oke, kalau tisu basah, apakah tisu tersebut mengandung alkohol enggak? Kayak tisu yang mengandung alkohol itu yang kita pakai untuk aqua galon itu. Nah ya, jadi air mineral galon itu kan kita dikasih tisu itu kan. Nah itu ada alkoholnya. Nah kita lihat apakah tisu basah tersebut mengandung alkohol atau desinfektan lain mungkin. Nah kita nggak tahu, kan ada produk yang mungkin hanya pewanginya ditonjolkan seperti itu. Nah kita tidak tahu kandungannya seperti apa. Tapi kalau misalnya itu mengandung alkohol, apalagi misalnya 60%, itu sudah efektif. Tapi biasanya kelemahannya adalah ketika sudah dibuka itu kan tisunya itu mudah menguap. Jadi kalau misalnya tutupnya tidak bagus, itu alkoholnya itu sudah menguap gitu, jadi bisa saja kandungannya sudah tidak bagus gitu ya. Tapi hand sanitizer lebih bagus dibawa kemana-mana. Baik, terima kasih Kak Tama. Mudah-mudahan sudah berkenan jawabannya untuk Ibu ini ada di Jalan Nangka. Kalau mau pakai tisu basah boleh, tapi dilihat dulu untuk kandungan yang ada di tisu basahnya ya. Betul. Oke, dan masih ada pertanyaan lagi Bapak dari Uni yang ada di Panjer. Pak, kasus anak yang cacingan sampai meninggal kemarin itu apa bisa disebabkan karena anak itu tidak cuci tangan ya? Kalau cacingan, tentunya ada beberapa memang cacing itu yang bisa masuk akibat anak itu misalnya lingkungannya tidak bersih kan. Nah, lingkungannya tidak bersih sehingga ada telur cacing. Nah, dan dia tidak pakai alas kaki, nah itu bisa. Ada jenis cacing yang bisa masuk karena hand hygiene lingkungan kita nggak bagus, dan ditambah lagi anak itu tidak disiplin memakai alas kaki ya. Dan ada juga yang melalui makanan, melalui peralatan makanan juga tidak dikelola dengan baik. Nah itu menjadi juga jalan masuknya, jadi bisa masuk melalui saluran pencernaan kita yang ada di mulut gitu ya. Nah itu bisa
Nah, kalau misalnya sampai menyebabkan kematian, nah itu berarti deteksi dini kita. Dari sisi orang tua mungkin yang mengabaikan seperti itu, sehingga penanganannya menjadi lambat. Nah, itu sampai menyebabkan kematian bisa. Intinya kalau sampai cacingan bisa, salah satunya adalah hand hygiene kita nggak bagus. Anak-anak apalagi habis main kotor-kotoran terus langsung makan, entah itu di kukunya ada tanah yang mungkin berisi telur cacing seperti itu, dan begitu sudah terinfeksi, penanganan kita, deteksi kita berikutnya itu yang lambat sehingga bisa sampai menyebabkan kematian. Seperti itu. Itu dia jawaban dari Bapak Rama dari Panjar. Semoga juga sudah bisa jelas mendengarkan jawaban dari Bapak Rama dari RSUD Maknaya. Dan tentunya kita masih akan berbincang-bincang mengenai dari sehat mulai dari tangan kita. Dari awal perbincangan sudah dijelaskan ya bagaimana pentingnya kita cuci tangan, bagaimana tahap kita cuci tangan, langkah-langkahnya yang benar, berapa durasinya sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak Tama. Dan mungkin warga kota yang ingin bertanya juga seperti Rini dan juga Tuni yang tadi sudah sempat bergabung di WhatsApp dan juga di 244444, warga kota tidak usah malu-malu langsung bertanya kepada Bapak Tama dari RSUD Maknaya. Dan kita akan jeda sejenak, Bapak, kita akan dengarkan satu lagu dulu sebelum kita akan mengetahui penyakit apa sih yang muncul jika kita sering mengabaikan yang namanya cuci tangan. Untuk warga kota yang penasaran seperti apa, jangan dengarkan frekuensi Anda. Setelah satu lagu kita akan kembali. Kita masih berbincang-bincang bersama dengan RSUD Maknaya dalam topik kita pagi hari ini dengan tema sehat mulai dari tangan kita. Masih bersama dengan Bapak Made Tama yang juga merupakan Sekretaris PPI Pencegah dan Pengendali Infeksi RSUD Maknaya. Tadi sudah dijelaskan detail sekali mengenai pentingnya cuci tangan dan bagaimana langkah yang benar untuk mencuci tangan. Dan berikutnya yang mungkin warga kota juga harus tahu, sebenarnya Pak Tama, adakah penyakit-penyakit yang nantinya muncul jika kita sering mengabaikan yang namanya cuci tangan, Pak? Baik, kita mulai lagi ya. Jadi kalau kita bertanya tentang penyakit-penyakit yang muncul, itu biasanya yang familiar itu adalah kayak disentri, ya. Jadi mencret, muntaber itu bisa karena kita mengabaikan kepatuhan cuci tangan yang benar, baik dan benar, sehingga kuman itu menjadi masuk ke pori entry, terutama yang ada di mulut. Nah, itu yang paling pertama. Dan penyakit-penyakit lain juga bisa. Nah, kemarin misalnya contohnya COVID misalnya, waktu COVID ya. Nah, kita bayangkan gini misalnya, kan COVID itu selain juga bisa transmisinya atau cara penularannya melalui droplet itu percikan gitu ya. Nah, ketika ada orang bersin atau batuk, terus ada orang di depannya, terus dia tidak pakai masker, nah itu sudah sangat besar risikonya kena ya. Nah, atau misalnya ada melalui udara, nah ada tindakan-tindakan khusus yang bisa menyebabkan ada partikel aerosol yang keluar, nah itu bisa melalui udara, jadi orang yang bisa satu ruangan itu bisa kena. Tapi kalau misalnya yang kita bahas melalui tangan, contohnya gini, misalnya ada orang flu atau sejenis COVID yang lagi duduk di restoran, kemudian dia batuk-batuk, dia bersin gitu ya, terus ada ingus gitu, ada ingusnya di tangannya, kemudian dia nggak cuci, terus bentarnya dia megang tisu yang ada di restoran tersebut, atau megang botol kecap, atau megang sendok sambal misalnya gitu ya. Nah, mungkin pegang mejanya. Nah, jadi virus itu sudah menyebar di area meja yang tadi. Nah, berikutnya dia pergi. Nah, setelah dia pergi, ya mungkin istilahnya dari pihak restoran itu tidak melakukan desinfeksi terhadap lingkungan yang tadi, yang tempat orang yang pertama itu. Ya mungkin hanya di lap-lap sekedarnya dengan lap basah gitu ya, tidak ada melibatkan alkohol atau sejenis desinfektan gitu untuk membersihkannya. Nah, berikutnya kita datang ke situ. Nah, kita datang, otomatis tanpa sadar kita pasti akan memegang benda-benda yang tadi dipegang.
Nah, begitu sudah kita megang, otomatis virus atau mikroorganismenya itu sudah berpindah ke tangan kita. Nah, berikutnya bisa tanpa sadar kita akan memegang atau ngucek-ngucek mata, kemudian makan tanpa kita cuci tangan, kemudian ngurek hidung. Nah, itu bisa. Jadi kita tanpa sadar bisa memasukkan kuman-kuman yang tadinya ada di orang yang kena flu atau COVID, terus berpindah ke barang-barang yang ada di meja, kemudian kita menyentuh barang-barang tersebut, dan akhirnya mikroorganismenya pindah ke tangan kita, dan tanpa sadar berikutnya kita memasukkan ke port di entry, jalan masuknya ada di tubuh kita, yaitu hidung mungkin, mata mungkin, mulut mungkin. Nah, seperti itu. Jadi ya kumannya udah masuk. Nah, begitu kuman udah masuk, nah imun sistem kita nanti yang akan menjadi penentunya. Kalau imun sistem kita bagus, itu semua kuman yang masuk itu pasti akan dikalahkan atau dibunuh seperti itu ya. Tapi kalau imun sistem kita jelek, lagi tidak bagus, itu bisa menyebabkan mikroorganisme itu berkembang dan akhirnya menyebabkan infeksi seperti itu. Oke, jadi ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan nih kalau kita jarang mencuci tangan ya. Dan dalam mencuci tangan juga kita harus bisa ajarkan dari anak-anak juga Pak ya. Betul. Mereka rajin mencuci tangan. Dan kalau menurut Bapak Tama, gimana sih caranya untuk menumbuhkan kebiasaan mencuci tangan pada anak-anak sejak dini Pak? Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang anak gitu, apapun sebenarnya perilaku dari anak, kebiasaan anak, itu dia adalah hasil dari copy paste. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan di lingkungannya dia, maka itu akan menjadi polanya dia. Nah, kalau orang tuanya sama sekali tidak pernah aware dengan cuci tangan ini, tidak mungkin dia akan mengajarkan anaknya cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, apalagi misalnya dia mencontohkan hanya cuci tangan dengan air aja, maka anaknya juga akan meniru seperti itu. Nah, peran orang tua itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting. Jadi orang tuanya yang dulu harus teredukasi tentang cuci tangan yang baik dan benar, tentang resiko-resiko penyakit yang tertular melalui ketidakpatuhan mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, itu semua sudah harus ada di pengetahuan para orang tua, sehingga dia bisa benar-benar intens mengajarkan pola-pola itu ke anak gitu. Jadi orang tua itu harus menjadi contoh. Nah, bisa kita menyuruh-nyuruh anak saja, tapi kita tidak memberikan teladannya seperti itu. Baik, jadi kita sebagai orang tua harus menjadi contoh untuk iya, betul. Berarti orang tua juga harus mendapatkan edukasi terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau dari Pak Tama dan juga tim dari RSUD Wangaya, selain dengan talk show di radio, kampanye seperti apa yang sudah pernah dilakukan agar masyarakat juga tahu pentingnya cuci tangan, dan setelah kampanye ternyata tantangan apa sih Pak yang pernah Bapak hadapi untuk memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya cuci tangan ini Pak? Oke, jadi di Rumah Sakit Wangaya sendiri, kami melalui tim PKRS itu rutin mengadakan edukasi, penyuluhan gitu ya. Jadi penyuluhan tidak saja di rumah sakit, yang di rumah sakit itu sudah pasti dilakukan ya, kepada pengunjung, kemudian kepada pasien yang nunggu, seperti itu sudah pasti sudah dilakukan ketika mereka masuk ke rumah sakit ya. Nah, tapi ini juga dilakukan oleh tim ini ke desa-desa, ke Banjar-Banjar. Nah, itu dilakukan edukasi yang sama, yang tujuannya adalah menyadarkan masyarakat kita bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Di samping juga untuk promosi kesehatan yang lain, kayak pemakaian masker, terus etika batuk untuk mencegah penularan infeksi yang ditularkan melalui percikan yang tadi saya bilang. Nah, itu sudah dilakukan di Balai Banjar yang melibatkan tim PKRS. Nah, tentunya tantangannya ya pasti ini kan tidak cukup istilahnya kita lakukan
sekali gitu ya. Nah, jadi penanaman dari pengetahuan atau kesadaran ini memerlukan memerlukan pengulangan. Tapi ketika misalnya yang kita ulangi itu bukan orang yang sama, nah itu yang menjadi kendala. Ya, jadi ya tentunya kesadaran ini perlu direpetisi, diulang, sementara belum tentu kita bisa mengedukasi orang yang sama. Nah, sehingga bisa saja kesadaran itu belum begitu masuk ke dalam dirinya, sehingga tetap aja mungkin diabaikan atau menganggap ini tidak penting. Ya, biasanya itu menjadi tantangan kita. Nah, sehingga masih saja ada kasus-kasus seperti KBR, seperti diare, disentri, seperti itu. Ya. Baik, itu dia tantangan yang pernah dihadapi ya oleh Pak Tama dan juga tim dari RSUD Wongai dalam mengamanyakan seberapa penting kita mencuci tangan. Dan izin Bapak kembali saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari masyarakat Bapak. Baik. Ini dari Yesi yang ada di Denpasar. Yesi bertanya, Pak, kalau habis cuci piring atau cuci baju pakai deterjen, kita tetap harus cuci tangan pakai sabun ya? Itu yang pertama dari Yesi. Saya lanjutkan ke berikutnya dari Yoni yang ada di Ubud. Pak, kalau saya alergi sabun, apa cukup pakai air saja ya? Saya udah coba sabun apapun dan kandungannya alami atau segentle apapun tetap gatel-gatel. Itu dari Yoni yang ada di Ubud. Jadi Pak silakan untuk sekaligus menjawab pertanyaan Yesi dan juga Yoni. Kalau yang Yesi apa tadi ya? Kalau Yesi habis cuci piring, dengan deterjen paham. Nah, jadi deterjen yang dipakai untuk mencuci piring atau mencuci baju itu sudah mengandung surfaktan. Jadi dia sudah bisa membunuh kuman-kuman dan melarutkan lemak-lemak sekalian ketika kita mencuci baju atau piring tersebut. Nah, tapi untuk lebih efektifnya itu setelah kita mencuci baju atau mencuci piring itu tetap perlu kita mencuci tangan agar nanti misalnya kita makan, agar deterjen itu tidak nempel di tangan kita. Ya, tetap perlu dibilas. Ya, tetap perlu dibilas. Dan ada kemungkinan baju yang sudah sangat kotor itu sampai airnya berwarna coklat gitu ya. Nah, itu juga habis dari mana, habis kena apa, mikroorganisme apa yang ada di baju kita gitu. Nah, tetap kita setelah mencuci itu perlu untuk istilahnya memastikan bahwa tangan kita itu tidak terkontaminasi oleh kuman-kuman yang ada di baju atau di air yang sudah kotor tersebut. Ya, tetap ya tinggal basuh dengan sabun, kemudian air bersih tetap diperlukan. Ya. Baik, itu untuk Yesi yang ada di Denpasar. Lanjut untuk pertanyaan Yoni yang ada di Ubud, Pak Kawan. Yang Yoni? Yang Yoni kalau dia alergi sabun, Pak. Oke. Sudah nyoba yang herbal gitu mungkin ya? Iya, dia katanya sudah coba yang alami yang alami. Apapun tetap gatal-gatal. Oke, mungkin kita perlu lihat di sini. Nggak mungkin kita bisa mencoba semua produk gitu ya. Ya mungkin saja. Nah, ini memang ada beberapa penyakit imun sistem gitu ya, yang memudahkan orang itu menjadi alergi. Nah, zat-zatnya bisa salah satunya adalah deterjen gitu ya, kayak dermatitis. Nah, dermatitis adalah salah satu penyakit alergi karena zat-zat kimia tersebut. Ya, jadi bisa kalau misal tujuannya ini untuk membunuh kuman, ya dengan pilihan lain yang tadi, hand sanitizer. Ya, kalau misalnya dia alergi deterjen itu, berarti alkohol itu bisa. Yang tujuan adalah membersihkan kuman. Jadi tidak perlu pakai deterjen. Jadi dia bisa memilih alternatif lain. Tapi asal ini udah nyoba semua, tapi mungkin dia belum nyoba semua produk gitu ya. Bisa saja masih ada yang herbal lain yang masih bisa dia coba gitu. Tapi kalau misalnya belum ketemu, ya pakai. Kalau misalnya mau membunuh kumannya, pakai alkohol, ya itu alternatifnya. Baik, itu dia Yoni jawaban dari Bapak Tama, jadi bisa pakai hand sanitizer.
Dan mungkin hampir mirip juga dengan Yoni ya, ada juga beberapa wali kota yang ternyata sudah rajin nih Bapak cuci tangan, sudah sesering mungkin cuci tangan, tapi mungkin sempat ada iritasi juga. Tadi apakah ada Pak tanda-tanda tangan yang terlalu sering dicuci yang menyebabkan iritasi? Kalaupun ada bagaimana mencegahnya Pak? Tanda-tanda tangan ya? Mungkin iritasi karena keseringan cuci tangan. Oh, ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan nggak ya? Dengan pekerjaannya ya. Nah, karena secara normal di tangan kita itu kan ada kuman-kuman, di kulit kita itu ada kuman-kuman yang mempertahankan sebenarnya kelembaban kulit kita atau tangan kita gitu. Artinya kalau begitu sering cuci tangan, setiap saat itu terendam oleh deterjen, itu bisa memang akan menyebabkan kering, dan kuman-kuman yang melindungi kelembaban tangan kita itu juga ikut mati jadinya. Ada kuman disebut kuman residen gitu, kuman yang memang ada di kedalaman kulit kita tuh, yang tujuan adalah untuk menjaga kesehatan kulit kita. Nah, kalau misalnya terlalu sering karena suatu pekerjaan ya bisa menyebabkan iritasi gitu ya. Ya mungkin perlu solusinya adalah sering pakai pelembab ya, jadi bisa tangannya itu dikasih pelembab ya, terutama yang ya boleh yang pelembab yang alami. Artinya tetap ketika kita pakai pelembab, kalau makan ya harus dicuci tangannya biar pelembabnya itu tidak masuk gitu. Tapi untuk mencegah tangan sangat kering itu perlu dikasih pelembab, karena mungkin karena pekerjaannya dia harus terkena deterjen terus menerus gitu, sehingga kuman-kuman baik yang ada di tangannya dia atau di kulitnya ikut mati juga. Ya. Oke, penting memang cuci tangan, tapi di situasi-situasi yang sudah Pak Tama berikan tadi tidak baik juga kalau terlalu berlebihan juga Pak ya. Betul. Baik. Dan Pak Tama ternyata tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari perbincangan kita pagi hari ini. Mungkin ada pesan-pesan atau tips nih dari Pak Tama, dari RSUD Ulmaya agar masyarakat ini bisa lebih sadar Pak pentingnya menjaga kebersihan tangan kita. Oke, jadi sesuai tema kita tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat kita tentang pentingnya cuci tangan gitu ya, tentang pentingnya cuci tangan. Maka kita perlu mengajak itu semua masyarakat, terutama yang melakukan aktivitas kotor, terus ada berkunjung ke rumah sakit yang mungkin saja sudah megang benda-benda yang tadinya dipegang oleh orang-orang yang sakit yang datang ke rumah sakit, seperti gagang pintu, terus meja gitu, walaupun sudah rutin dibersihkan tapi kita nggak tahu barusannya misalnya ada orang yang TBC terus batuk-batuk terus megang gagang pintu tersebut. Nah jadi sangat perlu kita ketika berkunjung ke rumah sakit, kesadaran kita untuk mencuci tangan itu sangat diperlukan. Nah, di samping juga di masyarakat ada aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan tangan kita itu benar-benar banyak mikroorganismenya, terutama yang berkaitan dengan sampah ya. Berkaitan dengan sampah itu untuk selalu mencuci tangan setelah itu. Dan kalau masih kita dalam pekerjaan kita, jangan sampai kita menggunakan tangan yang kotor itu untuk menyentuh wajah. Ya, karena berpotensi di wajah itu ada pore of entry, mata, hidung, dan mulut, itu kumannya bisa masuk ke situ. Ya, jadi penting sekali cuci tangan, terutama dengan sabun. Tapi kalau alternatif lainnya, kalau misalnya tidak ada sabun, itu bisa dengan alkohol atau hand sanitizer. Satu tindakan kecil yaitu mencuci tangan pakai sabun dapat melindungi diri kita, keluarga, dan seluruh masyarakat dari berbagai penyakit berbahaya, berbagai macam penyakit menular. Mari jaga kebersihan tangan, mari jaga kesehatan kita melalui tangan kita. Baik, terima kasih Bapak Tama untuk waktunya. Satu jam belakang sudah bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Pentingnya kita untuk menjaga kebersihan tangan, karena sehat mulai dari tangan kita ya. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk keluarga kota, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari program acara Pariwisata Budaya dan juga talk show bersama dengan RSUD Ulmaya. Baik keluarga kota, langsung saja dari gedung Dharma Negara Alam. Saya Nadia Risna, tugas pamit undur. Terima kasih untuk